Shalom, apa kabar saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Ya, saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat ke-13 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan buat setiap kita. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai ojol atau ojek online. Nah, suatu malam saudara, dia nggak bisa tidur dan dia mencoba membuka-buka handphonenya. Ketika dia mulai buka handphone, tiba-tiba ada orderan masuk, saudara. Ternyata ada yang pesan makanan gitu ya. Tanpa berpikir panjang, dia menerima orderan tersebut dan pergi ke restoran tersebut. Singkat cerita saudara, ketika dia mulai mengantarkan makanan itu ke tempat yang sesuai dengan map, dia berjalan perlahan-lahan dengan motornya. Kok tempatnya bukan satu tempat yang sudah biasa saya kunjungi gitu ya. Tempat itu tempat yang tidak pernah dia masuki sebelumnya, dan di kiri kanan itu ada pepohonan, suasananya mencekam, sangat gelap gitu ya. Dan kemudian dia menyanyi, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan," gitu ya. Sambil terus motornya jalan gitu, dia terus menyanyi, "Dalam nama Yesus." Tapi saudara, ketika dia sedang mengendarai motornya, di kejauhan dia melihat kok ada seorang perempuan yang berjalan mendekatinya. Dan seketika itu juga saudara, nyanyiannya berubah, "Dalam Yesus kita bersaudara," gitu ya. Dan gak lama kemudian dia mulai muter dan ngacir dari tempat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, seberapa dari kita yang juga pernah melakukan hal yang serupa? Kita mengucapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ketika kita mungkin pada malam hari kebelet pengen ke toilet dalam kondisi lampu yang mati. Atau mungkin kita di dalam hati mengucapkan doa Bapa kami ketika mungkin malam-malam, suasana lagi sepi tapi terdengar suara yang aneh, suara yang membuat bulu kuduk kita merinding dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Saudaraku, kenapa kita menggunakan nama Yesus? Karena kita tahu bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Kita tahu nama Yesus itu mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang berupaya mengganggu kita. Saudara, pemahaman ini juga yang ada dalam pikiran anak-anak Skewa yang berprofesi sebagai tukang jampi atau tukang dukun Yahudi. Saudara, mereka mengetahui bahwa Paulus juga mengusir setan, melakukan banyak mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Dan dengan demikian mereka berpikir bahwa nama Yesus bisa disebut oleh siapa saja. Mereka ingin meniru tindakan Paulus dengan mengusir roh jahat dengan nama Yesus, tanpa terlebih dahulu percaya kepada Yesus. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menggunakan nama atau kuasa Yesus adalah orang yang sudah terlebih dahulu menjadi milik Kristus. Mereka berkata, saudara, di ayat yang ke-13, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Saudara, menarik di sini mereka tidak mengatakan
Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang kami percayai atau yang kami yakini. Tetapi dikatakan aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, mereka pikir bahwa nama Yesus adalah semacam jimat, semacam mantra yang biasa atau yang bisa digunakan oleh semua orang dengan sesuka hatinya mereka. Mungkin anak-anak Skewa ini sudah berharap dalam hatinya bahwa ketika aku bisa mengusir setan dengan nama Yesus, maka pundi-pundi keuanganku akan bertambah. Maka aku akan semakin tenar dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi saudaraku, yang terjadi malah sebaliknya. Hasilnya di luar dari dugaan mereka. Roh jahat itu menjawab di ayat yang ke-15, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Saudara, gambarannya kayak seorang anak remaja yang naik motor ugal-ugalan gitu ya di jalan raya. Kemudian ada polisi yang memberhentikannya, pip gitu. Dan ketika polisi sudah mulai menginterogasinya dan menilangnya, dia berkata begini, tunggu dulu, jangan tangkap aku, nanti aku panggilkan Bapak Jokowi. Mungkin polisi itu akan berkata, hah, Jokowi, emang kamu siapa? Gitu ya. Mungkin saudara itu yang kurang lebih gitu ya, ada di pikiran roh jahat itu. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa berani-beraninya pakai nama Yesus? Saudara-saudaraku, roh jahat bukannya takut, bukannya pergi, bukannya lari, malah saudara, kalau saudara baca di sini, roh jahat itu malah balik menyerang anak-anak Skewa itu. Mereka bahkan menderita luka-luka, mereka telanjang, dan pada akhirnya mereka lari meninggalkan tempat itu. Saudaraku, apa karena nama Yesus itu tidak berkuasa? Apa karena nama Yesus yang mereka pakai itu hilang kuasanya? Tidak, bukan itu. Tapi karena memang sejak awal Yesus tidak menyertai anak-anak Skewa itu. Paulus dapat bertindak dalam nama Yesus karena Paulus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Paulus bisa menggunakan kuasa Yesus dengan nama Yesus karena Paulus mengenal Yesus secara pribadi. Paulus mengalami hidup di dalam Yesus. Paulus percaya kepadanya dan menjadi miliknya. Saudaraku, peristiwa di Efesus ini membuat mata penduduk Efesus terbuka. Mereka pada akhirnya sadar. Bahkan di ayat yang ke-18 di sana dicatat, mereka yang telah menjadi percaya, mereka datang, mereka mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mereka pada akhirnya bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan sihir, praktek-praktek sihir, dan mereka percaya kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa dengan adanya peristiwa ini, makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nama Yesus itu berkuasa, yes dan amin. Nama Yesus itu mampu untuk mengadakan berbagai mujizat, ya. Apakah Yesus mampu untuk mengalahkan kuasa jahat? Ya. Tetapi saudara, bukan berarti kita bisa menggunakan atau menyebut nama Yesus dengan sembarangan, dengan sesuka hati kita, dengan menyebut nama Yesus sebagai mantra, sebagai jimat. Yang kedua, saudara, it's not about how Christian you look from the outside. It's about your personal relationship with God. Ini bukan tentang seberapa Kristennya orang melihat engkau dari luar, tetapi seberapa dalamnya, seperti apakah hubungan relasimu dengan Tuhan. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata rohani ketika kita berbicara dengan orang lain. Mungkin ketika kita chattingan dengan orang, kita bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan lihat adalah seberapa dalamnya hubungan relasimu dengan Tuhan. Saudaraku, seberapa baiknya relasi kita dengan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu perenungan kita ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa nama Yesus itu adalah memang nama yang berkuasa. Tapi bukan berarti kami seenak maunya kami menggunakan nama tersebut.
jaga hati kami, jaga bibir kami ketika kami menggunakan nama Yesus. Biarlah ketika kami menggunakan nama Yesus itu bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi itu juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, biarlah ini boleh menjadi refleksi bagi kehidupan kami masing-masing. Bukan seberapa kami terlihat Kristen di depan orang, bukan seberapa banyaknya kami berkata-kata rohani, tetapi sesungguhnya Engkau melihat hati kami, seberapa dalamnya hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Dan biarlah itu juga yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.